Dapat dilihat? Bisa. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari Senin yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan bentuk pecahan, persen, dan desimal. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar bentuk pengurangan bentuk pecahan, persen, dan desimal. Nah, langkah-langkahnya untuk mengurangkan pecahan persen maupun desimal itu sama dengan langkah-langkah ketika kalian menjumlahkan pecahan persen dan desimal. Cuma bedanya itu kalau penjumlahan itu berarti dijumlahkan, kalau pengurangan berarti itu dikurangkan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau sejenis. Nah, misalnya bentuknya persen atau desimal, maka kita akan mengganti atau mengubah bentuk persen dan desimal itu menjadi pecahan yang sama. Kemudian, kalau sudah diubah menjadi pecahan yang sama, maka kita tinggal mengurangkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis tersebut. Kalau pecahan itu penyebutnya sama, ya tinggal dikurangkan saja. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, maka apa yang harus kita lakukan? Menyamakan. Ya, menyamakan penyebutnya. Nah, tadi pagi Bu Guru sudah meralat, di situ ada kekeliruan di kata menjumlahkan, itu harusnya mengurangkan karena kita akan belajar pengurangan. Dan untuk contoh soal yang nomor 1, nah, kalau mungkin di tempatmu itu penjumlahan, sudah Bu Guru ralat ya, harusnya pengurangan. Yang depan, bagian depan. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan hasil pengurangan 4/1/5 dikurangi 2,5. 2,5 ini adalah bentuk apa, anak-anak? Apa ini? Bentuk pecahan apa ini? Pecahan apa? Desimal. Kalau yang depan ini pecahan apa ini? Campuran. Nah, pecahan campuran. Dan ini adalah pecahan desimal. Nah, karena bentuk pecahannya berbeda, maka harus kita samakan. Sekarang perhatikan. 4/1/5 dikurangi 2,5 sama dengan, nah ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 4/1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Sudah tahu ya caranya? 4 dikalikan 5 ditambah 1. 4 kali 5 hasilnya berapa? 20. Hasilnya 20. 20. Kemudian kita jumlahkan 1, maka hasilnya 21. kita jumlahkan, maaf, kita tambahkan 1, hasilnya 21. Untuk penyebutnya tetap. Jadi pecahan biasa dari 4/1/5 adalah 21/5.
Nah, sekarang 2,5 pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, perlu anak-anak ketahui kalau di belakang koma ini hanya satu angka, maka kita ubah penyebutnya ini menjadi kita ubah pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa dengan penyebut 10. Kalau di belakang koma ini hanya satu angka, berarti itu dihitung 10. Tapi kalau misalnya di sini di belakang koma itu 2 angka, maka penyebutnya berapa? 100. Ya, pinter. 100. Ya, sudah jelas ya? Sudah. Nah, 2,5 sama artinya dengan 25/10. 2,5 sama artinya 25/10. Nah, sudah menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya. Anak-anak sudah diajari bagaimana cara menyamakan penyebut. Bisa dengan pohon faktor atau bisa langsung mencari kelipatannya. Nah, di sini kita samakan penyebutnya menjadi 10. Karena 5 bisa diubah menjadi 10 dengan cara bagaimana? Dikalikan berapa? Dikalikan 2. Atau kelipatannya setelah 5 itu adalah 10. Masih ingat ya mencari kelipatan? 5, kemudian 10, kemudian 15, dan seterusnya. Nah, karena di sini ada penyebut 10 dan 5, kelipatan dari 5 itu adalah 10, maka sudah sama penyebutnya. 5 menjadi 10, maka dikalikan 2. Seperti ini. Sudah jadi 10, kemudian tadi dikalikan 2, maka 5 dikali 2, 21-nya juga dikalikan 2. 21 dikalikan 2 hasilnya 42. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama ya tinggal dikurangi saja. 42 dikurangi 25 hasilnya 17/10 karena penyebutnya sudah sama. Kemudian ini kita sederhanakan lagi menjadi 7/10 karena 17 dibagi 10 itu hasilnya 1, sisanya 7. Ya, sisanya 7. Nah, sudah jelas atau belum? Sudah. Nah, sudah jelas ya. Baik, tadi masih ingat toh? Kalau kalau ada angka 2 di belakang koma, maka per berapa tadi? 100. Kalau ada 2 angka di belakang koma per berapa? 100. Nah, kalau cuma 1 angka berarti per berapa? 10. Nah, jelas ya? Untuk anak-anak yang baru masuk, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau ini adalah contoh soal pengurangan dengan pecahan desimal. Contoh yang kedua ini adalah pengurangan dengan bentuk
pecahan apa ini? Persen. Nah, kalau persen itu sama. Kalau persen pasti per 100 ya. Kalau persen nanti dihitungnya per 100. Di sini ada contoh soal. Tentukan hasil pengurangan 7/8 dikurangi 45%. Baik. 7/8 dikurangi 45% sama dengan 7/8 dikurangi 45/100. 45/100. Kalau persen itu berarti dihitung 100. Nah, angka dari penyebut 7/8 yaitu 8 akan kita samakan penyebutnya supaya nanti sama dengan penyebut dari 45/100. Kita akan samakan penyebutnya menjadi 200. Kita samakan penyebutnya jadi 200. Kita mencari kelipatan 8 dan 10 supaya nanti bisa menemukan KPK-nya. Nah, 7/8 akan kita samakan penyebutnya 45/100, maka kita kalikan berapa penyebutnya? Kalikan berapa? 25. Kalikan berapa? 25. Berapa? 25. 25? Ya. 25 dikali 8 hasilnya berapa? 200. Sudah, berarti betul ya 200. Karena 8 dikalikan 25, berarti kalau dibuat kelipatannya 8-nya ini dikelipatkan sampai 25 kali. Nah, karena 8 ini dikalikan 25, otomatis 7 ini juga dikalikan 25. Hasilnya berapa? 175. Hasilnya 175. Jadi 7/8 diubah menjadi 175/200. Nah, untuk pecahan 45/100, 100-nya supaya bisa menjadi 200, maka tinggal kita kalikan 2 saja. Karena ini kan sudah bentuknya sudah ratusan, jadi lebih mudah. Kalau yang 8 tadi kan satuan, jadi yang untuk mengkalikan pasti bilangannya lebih besar. Nah, karena ini sudah 100, sudah ratusan, maka tinggal kita kalikan 2 saja, yaitu menjadi 200 dan 45 ini juga kita kalikan 2, hasilnya adalah 90. Baik, jadi ini sudah ketemu dengan penyebut yang sama. 7/8 dikurangi 45/100 sama dengan 175/200 dikurangi 90/200. Penyebutnya sudah sama, hanya tinggal kita kurangi yang 175 dikurangi 90. Hasilnya berapa? Apakah benar 85?
Coba dihitung. Jangan-jangan Bu Guru itu ngitungnya salah itu. 175 dikurangi 90 berapa? Coba Bu Guru benar enggak itu ngitungnya? 85. Berapa hasilnya? 85. Berarti ini Bu Guru sudah benar ya. 85 per 200 kita sederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan lagi. Kok bisa menjadi 17 per 40 itu bagaimana? Ayo. Kita bagi berapa ini? Kalau ini nanti misalnya kamu mulai dengan pembagian 2. Oh, tidak bisa. 85 tidak bisa dibagi 2. Pasti nanti ada sisa. Mungkin kamu bagi 3. Oh, kira-kira sisa atau tidak? Kamu bagi 4. Kalau masih sisa berarti harus dibagi bilangan selanjutnya. Nah, kira-kira 85 per 200 bisa menjadi 17 per 40. Disederhanakan dengan cara bagaimana? Dibagi berapa? Dibagi 5. Dibagi berapa? Dibagi 5. Iya, pintar. Dibagi 5. 85 per 100 dibagi 5 hasilnya 17 per 40. Ya. Yang bentuk pengurangan persen sudah jelas atau belum? Sudah. Nah, bedanya dengan yang pecahan desimal, kalau yang persen ini pasti akan ketika diubah pecahan penyebutnya menjadi 100. Ya, yang persen penyebutnya menjadi 100. Kalau yang desimal tadi tergantung angka di belakang komanya. Kalau hanya satu angka berarti per 10. Kalau di belakangnya 2 angka itu berarti per 100. Anak-anak sudah jelas atau belum? Sudah. Baik, untuk menguji kamu itu sudah jelas atau belum? Coba, oke. Kita akan bersama-sama dulu untuk menyelesaikan. Di sini ada 2 soal. 2 per 4 dikurangi 1 per 2 dan nomor 2 7 per 8 dikurangi 45%. Sorry. Ini guru keliru ini. Tak ubahnya dulu. Satu, 4. Baik, kita akan bersama-sama dulu. Kita akan menyelesaikan soal yang nomor 1. Kita akan selesaikan bersama-sama. Nanti yang soal nomor 2, anak-anak silahkan diselesaikan sendiri. Nah, soal yang nomor 2 ini akan kita selesaikan bersama-sama terlebih dahulu. Boleh ditulis dulu soalnya? Soalnya boleh ditulis dulu? Sudah. Sudah? Baik. Sudah? Sudah. Oke, sebentar.
Kelihatan enggak ya? Kelihatan. Bu Guru besarkan dulu. Bu Guru besarkan dulu biar kelihatan besar. Kelihatan? Kelihatan. Baik. Sekarang kita akan kerjakan bersama-sama. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan yang sama dulu. 3 1/4 dikurangi 1,2. 3 2/4 kita ubah menjadi pecahan sederhana menjadi berapa anak-anak? Menjadi berapa? 14. 14. 3 kali 4 hasilnya berapa? 12 tambah 2 hasilnya? 14. 14. Per berapa? 4. Bentar, ini kecil, saya besarkan dulu. Oke. Dikurangi 1,2. 1,2 menjadi berapa? 12 per 10. 12 per 10. Pintar, per 10. Oke. Nah, apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Belum, maka tugas kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kira-kira kita ubah menjadi penyebut yang sama berapa? Ayo. 40. Berapa? 20. 20. Oke, ada yang lain? Menyebut yang sama berapa? 10. Berapa? 40. Kelipatan yang sama, kelipatan terkecilnya dari dua penyebut ini. Yang 20. Oke, 20. Nah, 4 menjadi 20 kita kalikan berapa? 5. 5. Oke, berarti 14 kita kalikan 5 hasilnya berapa? 70. Berapa? 70. 70, betul. Nah, kita kurangi 12/10 supaya penyebutnya menjadi 20, maka 10-nya dikalikan berapa? 2. 2, pintar. Berarti 12 juga harus dikalikan 2 pembilangnya. 12 dikalikan 2 hasilnya? 24. Hasilnya 24. Baik. Ini sudah ketemu dengan penyebut yang sama. Berarti tinggal kita kurangi saja. 70 dikurangi 24 hasilnya berapa? Dihitung. Berapa? 46. Ya, pintar. 46 per 20. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Ayo, cari penyederhanaannya. 46 per 20. 20.
10. Berapa? 23/10. Dibagi berapa itu? Dibagi 2. Iya, dibagi 2. Di sini jadi 23, di sini menjadi 10. Karena dibagi 2. Bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa. Menjadi Bisa. berapa? 23/10. Betul. 23 dibagi 10. 2 dibagi 2. Sisa 3. Nih, 23/10. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengurangan 32/4 dikurangi 1/2. Dikurangi 1,2. Nah, jelas atau belum? Jelas. Mudah atau sulit? Mudah. Oke. Sekarang anak sudah paham belum ya? Sudah. Sudah? Baik. Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan soal yang nomor 2. 1/4 dikurangi 10%. Bu Guru beri waktu 1 menit untuk menyelesaikan. Kalau tidak jelas, silakan boleh bertanya. Yang kameranya bisa dinyalakan, tolong dinyalakan ya. Nah, jadi Bu Guru bisa ngecek nih, siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak. Nah, kalau sinyalnya bagus, dinyalakan saja kameranya. Punya Yuda sama Angel tidak bisa? Hitung yang teliti.
Selesai? Selesai. 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 Selesai? Selesai. Ada yang belum? Selesai. Siapa yang belum? Saya, Bu. Oke, ya. Saya, Bu. Ya. Itu sama dengan 0,15 desimal. Bukan pemisarannya sekarang. Gimana? Sudah sekarang? Sudah. Baik, kita bahas bersama-sama. Nanti sambil dilihat pekerjaanmu betul atau belum. 1/4 dikurangi 10% akan kita ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. 1/4 kita ubah, sudah tidak perlu diubah karena ini sudah pecahan biasa, maka yang perlu kita ubah adalah yang 10%. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Satu per 4. 10% diubah menjadi berapa anak-anak? 10/100. Ya, betul. 10/100. Baik. Kita akan samakan penyebutnya menjadi berapa? 100. Nah, 100. Oke. Kalau menjadi 100, maka ini satunya kita kalikan 100, hasilnya 25. 5. Karena 4 kita kalikan 25 hingga menjadi 100. Dan 1 kita kalikan juga dengan 25. Kemudian kita kurangi. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi saja. 10/100. Hasilnya berapa? 25/100 dikurangi 10/100 itu 15/100. 15/100. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa. Masih. Kita bagi berapa? 5. Pintar. 5 hasilnya berapa? 3/20. 3/20. Pintar. 3/20. Nah, ini hasil akhirnya. Siapa yang betul? Silakan tunjuk jari. Saya. Oke. Apakah ada yang belum benar?